Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang teks eksplanasi, yaitu pelajaran bahasa Indonesia kelas 11 semester ganjil. Kompetensi dasar yang akan saya sampaikan yaitu tentang mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Sebelumnya, saya akan menyampaikan tentang pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Yang dimaksud dengan fenomena alam di sini adalah fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terjadi melibatkan alam. Contohnya banjir, longsor, tsunami, dan lain sebagainya. Kemudian fenomena sosial. Nah, fenomena sosial adalah peristiwa-peristiwa yang melibatkan masyarakat atau sosial, hubungan satu orang dengan orang lain. Contohnya demonstrasi, tawuran, dan lain sebagainya. Nah, teks eksplanasi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Jadi dalam hal ini, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan penyebab, sebab, dan akibat yang ditimbulkan oleh fenomena yang terjadi. Kemudian bagaimana runtutan peristiwa dari fenomena yang terjadi. Adapun ciri-ciri dari teks eksplanasi adalah yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, proses atau deretan penjelas, dan penutup. Yang kedua, memuat informasi sesungguhnya atau berupa fakta. Yang ketiga, yaitu memuat informasi yang bersifat keilmuan. Sedangkan yang keempat, cirinya adalah menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Ciri yang pertama, struktur teks eksplanasi ini terdiri atas pernyataan umum, proses atau deretan penjelas, dan penutup. Di dalam pernyataan umum itu biasanya dimuat tentang latar belakang atau hal-hal yang merupakan peristiwa umum yang terjadi pada fenomena tersebut. Bisa kita nyatakan misalnya dalam bentuk definisi yang ditandai dengan konjungsi adalah atau merupakan. Bisa juga kita mengungkapkan tentang apa yang melatar belakangi atau keadaan-keadaan atau permasalahan-permasalahan yang terjadi pada fenomena tersebut, baik itu fenomena alam ataupun fenomena sosial sesuai dengan topik yang kita angkat. Kemudian yang berikutnya adalah proses atau deretan penjelas. Nah, pada proses atau deretan penjelas dalam teks eksplanasi itu diungkapkan secara jelas dan gamblang, kemudian secara rinci tentang penyebab, kemudian tentang akibat, kemudian tentang faktor-faktor yang melatar belakanginya. Pada proses atau deretan penjelas itu diungkapkan secara detail atau secara rinci sehingga pembaca dalam hal ini memahami apa-apa yang diungkapkan atau fenomena yang diungkapkan pada teks eksplanasi. Kemudian yang berikutnya adalah penutup. Di bagian penutup, di sini diungkapkan tentang kesimpulan atau penjelasan kembali, penjelasan sebagai bentuk kesimpulan dari apa-apa yang sudah disampaikan pada
bagian sebelumnya atau bagian proses atau deretan penjelas. Kemudian ciri yang berikutnya adalah memuat informasi sesungguhnya atau fakta. Nah, hal-hal yang diungkapkan di dalam teks eksplanasi itu merupakan informasi-informasi yang berupa fakta. Jadi hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena di sini yang diungkapkan di dalam teks eksplanasi berupa peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang memang betul-betul terjadi tanpa rekayasa. Kemudian ciri yang berikutnya adalah memuat informasi yang bersifat keilmuan. Di dalam teks eksplanasi diungkapkan tentang data-data yang berdasarkan apa-apa yang terjadi pada fakta. Dalam teks eksplanasi, maksudnya di sini adalah apa-apa yang diungkapkan tentu saja bukan hasil rekayasa atau karangan semata, tetapi sudah merupakan hasil penelitian atau temuan yang bersifat keilmuan. Kemudian ciri yang keempat adalah bahwa di dalam teks eksplanasi betul-betul menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Ya, misalnya fenomenanya fenomena alam atau contohnya adalah banjir. Nah, nanti diungkapkan di dalam teks eksplanasi itu tentang faktor-faktor penyebab banjir, kemudian apa saja dampak yang disebabkan oleh banjir tersebut. Nah, itu dijelaskan secara gamblang atau secara detail sehingga pembaca memahami betul tentang kondisi atau fenomena yang terjadi pada teks eksplanasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur eksplanasi. Struktur teks eksplanasi tadi sudah saya sampaikan bahwa terdiri atas pernyataan umum, penjelasan proses, dan penutup. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah teks eksplanasi tentang banjir. Di dalam pernyataan umum, di sini diungkapkan bahwa ini adalah teks yang berupa definisi dan teks berupa yang melatar belakangi atau hal-hal yang berkaitan dengan fenomena banjir. Bisa kita lihat ini contoh dari sebuah pernyataan umum. Kita lanjutkan dengan teks eksplanasi yang berupa isi. Nah, atau berupa proses atau berupa penjelasan secara detail tentang bagaimana teks atau fenomena banjir ini terjadi. Selanjutnya yaitu bagian penutup. Bagian penutup ini meliputi kesimpulan dari apa-apa yang sudah disampaikan pada bagian pendahuluan dan bagian penjelasan proses. Bagian interpretasi ini merupakan bagian akhir dari teks eksplanasi, berupa penyimpulan tentang fenomena yang diungkapkan sebelumnya. Nah, karena tujuan kita adalah mencari pokok-pokok atau mengidentifikasi informasi yang terdapat pada teks eksplanasi, maka setelah kita membaca contoh teks eksplanasi, tadi bisa kita simpulkan bahwa pokok-pokok informasi yang termuat pada teks eksplanasi tadi meliputi atau bisa kita simpulkan bahwa informasi di dalamnya ini berisi tentang yang pertama
Banjir merupakan suatu gejala alam yang secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia. Kemudian kita temukan juga informasi bahwa banjir itu terjadi tidak mungkin datang begitu saja tanpa penyebab. Yang ketiga, banjir disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Yang keempat, banjir mengakibatkan kerugian besar bagi manusia. Dan yang kelima, banjir merupakan fenomena alam yang berdampak negatif. Nah, demikianlah kita sudah mengidentifikasi pokok-pokok informasi yang terdapat pada teks eksplanasi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran tentang mengidentifikasi informasi pada teks eksplanasi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.